ke Oke, kita lanjutkan ke input dan output device ya. Ini yang agak banyak nih. Kita sampaikan yang kira-kira penting untuk disampaikan. Oke, input. Jadi kalau di apa blok diagram sederhana dari komputer kemarin kan ada input, output, port input outputnya. Jadi input dan output sering dibarengkan jadi satu. Port input tentunya itu gunanya untuk menerima ya perintah dari user. Ya, perintahnya ini bisa macam-macam. Ada perintah yang bentuknya text input device ya. Jadi kita bisa menggunakan keyboard. Keyboard ya, itu untuk teks ya, untuk number atau untuk karakter-karakter khusus ya. Bentuknya seperti ini. Kita tidak bisa menggunakan mouse kalau ingin input teks ya. Kita harus menggunakan keyboard. Kemudian ada inputan yang berupa pointing device ya. Contoh kayak perangkat menggambar itu harus ada pointing device. Cara tentunya kita bisa gunakan mouse ya. Kemudian untuk gaming device, image ini jarang dipakai untuk perkuliahan ya, saya ngajari game. Kemudian yang image video device ada scanner, webcam ya. Kemudian kamera digital atau HP pun bisa dikombin di sini, image dan video device. Kemudian untuk input suara kita bisa gunakan mikrofon ya. Oke, papan tadi pengertiannya sudah sedikit saya bahas di depan tadi. Huruf, angka, simbol tertentu ya. Fungsi keyboard, input dengan mengetikkan kalimat simbol khusus lainnya pada komputer. Oke. Tata letak ya, tata letak dari keyboard ini hampir sama karena tipenya QWERTY ya. Jadi mungkin keyboard di smartphone kalian yang tipenya QWERTY pun nanti akan susunannya akan sama ya, susunannya akan sama. Jadi contoh ya sama ya, mulai dari H, W, E, R sampai P ya. Kemudian baris kedua A, S dan sebagainya sama. Sistem QWERTY-nya seperti ini. Ini hampir dari dulu diciptakan ini sampai keyboard sekarang tata letak teks. Kenapa kok udah urut A, B, C, D gitu? Ya tidak tahu. Mungkin dulu ada yang pernah riset mungkin sebelumnya bagaimana menyusun tata letak dari teks. Harusnya kalau urut kan A, B, C, D sampai Z gitu ya. Tapi ini tidak menggunakan sistem QWERTY ya. Oke, saya kira tidak perlu saya terangkan fungsi-fungsinya ya. Sudah paham semua. Ini tabel fungsi dan sebagainya. Oke. Eh, Oke, konektor keyboard ya. Konektor keyboard itu ada yang belum paham ya. Oke, sebentar. Konektor keyboard itu ada serial, PS2, USB sama wireless. Serial itu yang kayak apa Pak? Gitu ya. Coba kita cari di Google masih ada enggak sejarahnya. Port serial, serial keyboard ya. Serial keyboard. Tipenya bulat. Nah, seperti ini, serial. Ini PS2 ya, sebentar. Dia gede, bentar. Ini konektornya, ya pakai komunikasi COM ya. Ada juga selain ini, dia bundar kayak PS2 tapi lebih besar lagi. Ini COM-nya, nah seperti ini. Ini serial yang COM kemarin ya, untuk komunikasi serial. Untuk itu COM to USB. Jadi serial bisa dikonversi ke USB. Portnya seperti itu. Ini USB sebentar. Ini ada enggak nih? Nah, ini agak besar nih. Ini bisa di zoom enggak nih? Oh, enggak bisa. Maksudnya, nah ini. Nah. Ya, ini keyboard serial seperti ini. Jadi hampir sama kayak PS2, cuma pinnya beda dan dia lebih besar. Ini COM serial. Kalau PS2 sudah familiar ya. Kalau PS2 kemarin juga di analisis keyboardnya juga ada port PS2. Apa PS2 keyboard ya. Jadi nanti kalau kalian membeli keyboard dan sebagainya, sesuaikan portnya masing-masing ya. Ini contoh PS2. Nah, seperti ini kecil nih. Nanti bisa di zoom. PS2 untuk keyboard sama mouse sama. Ya. Kemudian yang sudah lazim bentuknya USB ya. Yang bentuknya USB sudah sering kalian kenal ya. Bentuknya USB. Mana tadi? Nah ini. USB kemudian wireless. Wireless itu menggunakan yang tanpa kabel itu ya. Biasanya komunikasinya menggunakan ada yang Bluetooth ya.
ada receive dan transmitnya. Jadi kalau dia wireless pasti dia yang connect receive-nya, transmitnya ada di sisi keyboard maupun mouse yang wireless ya. Kemudian receive-nya yang dihubungkan ke eh, keyboard, ke PC yang ke port USB. Ya, mungkin sering kalian gunakan yang mouse biasanya ya, mouse wireless ini. Itu salah satu contoh dari konektor ya. Komunikasinya ada serial, PS2, USB sama wireless. Oke, saya kira apa mau dilihat yang wireless kayak apa Pak ini? Oke, keyboard wireless konektornya. Wireless. Nah, di sini, walaupun ini tidak tampak, cuma nanti ada konektornya satu gitu ya, kecil. Nanti dia masuk ke port USB. Ya, tanpa kabel itu. Kalau wireless ya tanpa kabel ya, tentunya. Oke, kita lanjutkan. Itu segi konektornya. Kalau susun tata letaknya menggunakan QWERTY semua ya. Sama semua. Cuma ada mungkin ketambahan keyboardnya yang tombol-tombol fungsi khusus ya. Ada di dalam contoh yang mungkin untuk PC yang tidak ada di laptop ya. Atau di laptop tapi tidak ada di PC. Kalau di laptop itu kadang ada fungsi ada mute, unmute gitu ya untuk suara. Ada yang untuk greenness-nya untuk mengurangi dan menambahi gitu ya. Untuk terang jelasnya dari layar. Kalau di PC kan tidak ada kan kontrolnya tersendiri kalau yang di PC itu di layar sendiri kan punya kontrol sendiri ya. Itu mungkin ketambahan bedanya keyboard di PC sama yang di wireless, yang di laptop ya. Kalau bawaan Lenovo pun keyboardnya ada yang trackball itu yang merah itu ya. Oke, itu tentang keyboard. Fungsinya sudah. Kalau teknologi bagaimana dia kok bisa muncul di apa huruf di karakter layar gitu bagaimana caranya atau simulasinya sebentar. Ini kok nggak ada resum. Oke. Kemudian nah ini ada tapi ada beberapa yang hampir menyamai di fungsi laptop ya. Ini ada tombol fungsi ini dan ngeplay dan tapi ya tidak semuanya ya. Akan mempengaruhi dari cost yang perlu kalian tambahkan untuk mendapatkannya. Ini tata letaknya juga beda ini dibuat miring seperti ini ya. Oke, di dalam keyboard aslinya ada prosesor ya, dan juga untuk mengangkut data dari dan ke prosesor. Artinya apa? Kalau di dalam keyboard itu kan ada papan ketik seperti ini. Di tombolnya kalau dilihat di sini, ya dia ya kayak push button, kumpulan dari push button sama di keypad mungkin di Arduino ya. Jadi ada mapping di layar di belakang sini. Kalau ditekan salah satu nanti akan dia ngirim. Ini prosesnya. Contoh waktu kita tekan huruf K ya. Waktu K itu apa nih? 42 ya heksadesimalnya. Jadi maka arus listrik yang disalurkan oleh saklar penekan tombolnya tadi kan switch ya bentuknya. Nah, bentuknya kan switch. Tekan di sini. Prosesor mendeteksi bagian kinemetrik yang terhubung ke tombol yang ditekan dan membandingkan dengan karakter mapping yang ada di ROM keyboardnya. Bahwa yang ditekan K itu sama dengan yang ditekan adalah sinyalnya menggunakan 42 hex dalam bentuk heksadesimal. Tapi kalau di dalam biner 01000010. Nah, kemudian bilangan biner ini akan dikirim ke main prosesor ya, main prosesor di dalam keyboard sehingga nanti diterjemahkan di layar monitor itu yang ditekan 42 tadi yang dalam bentuk heksadesimal akan menjadi K di layar. Itu baik itu macamnya menggunakan serial PS2 maupun USB sama ya. Ya, seperti ini. Oh, tadi ini ada ternyata. Serial itu ada berapa ini? 5 ya. Kemudian PS2 bentuknya USB seperti ini. Oke, saya kira untuk mouse juga sama. Perkembangannya untuk konektornya sama. Dia ini gunanya untuk pointer ya. Untuk pointer device. Untuk apa istilahnya kalau ibarat kaki ya. Kakinya kalau kita ingin berjalan di sebuah sistem operasi itu ya menggunakan mouse ya. eh Bentuk pointernya macam-macam. Ada yang mouse ball, ada mouse optik, trackball, trackpad, touchscreen, mouse pen dan sebagainya. Nah, ini zaman sejarah apa? Mouse ini. Oke, ini yang bola, sistem bola. Ini biasanya konektornya serial. Ini yang sering kotor zaman dulu saya pakai
Ini masih ada ini. Kalau sekarang sudah optik semua ya, meminimalisir kotornya. Ini bolanya akan menggelinding di apa tempat dasar dari mouse. Nanti dia akan menggerakkan sumbu X sama sumbu Y. Jadi nanti pergerakan pointernya apakah lurus ke bawah, diagonal kanan kiri dan sebagainya. Dari sensor dua ini. Tapi kalau pencitraan mouse optik ya, dia mendeteksi perubahan dari ini latar di bawahnya. Kalau dari posisi awal dia gerak ke atas ya berarti motion nanti akan ke atas. Menggunakan kalau dilihat itu kan biasanya kalau yang LED optical itu biasanya ada kayak warna ya di bawah itu dia menyeken papan latarnya yang di dalam. Dia menggunakan resolusi citra ya sampai 2,2 megapiksel per detik untuk mendeteksi ini pergerakan di bawah ini. Tapi ada juga yang menggunakan sistem laser ya. Ini optical. Nah, ini optical dia ada LED, kemudian sensor, sensor ya, sensor gambar. Akan dipantulkan posisinya dari tempat posisi awal, dia arahnya kemana. Nanti akan sesuai dengan pergerakan dari pointer yang eh, pointer di layar, ya, sesuai dengan perubahan yang di-scan di bawah monitor, apa, bawah mouse ya. Oke, ini kalau dibongkar, jadi tidak ada sistem bola itu ya untuk sumbu X, sumbu Y. Nggak ada sumber LED, kemudian ada lensanya di sana, ya konturnya, kemudian mouse sensornya yang untuk IC-nya itu. Oke, ini yang laser. Jadi kalau ada mouse optik kok tapi tidak ada lampunya, tidak ada warna, berarti dia menggunakan laser ya, laser mouse. Ini yang sering dipakai Logitech dan sebagainya. Jadi kalau di penampang dalamnya itu tidak ada LED-nya, gitu. Tapi cara kerjanya hampir sama dengan mouse optik ya. Dari mouse optik hampir sama. Dia kerapatan dari sensornya yang di perubahannya ya. Ini yang mengembangkan yang paling sering itu Logitech ya. Ya. Perbedaannya hanya menggunakan laser kecil sebagai pengganti LED ya dari sumber pencahayaan. Sedangkan sensor optiknya sama ya. Oke, ini bentuknya macam-macam ya. Ada yang scrollnya, ini mouse klik kiri, klik kanannya, di sebelah kiri juga ada. Ya beda-beda. Oke, itu perkembangan mouse dari serial. Ini serial. Yang kemarin tanya port serial seperti apa. Ini gunanya untuk mouse, keyboard ini ya. Atau mungkin ini modem zaman dulu. Kemudian yang PS2 seperti ini. USB, ya sudah familiar ya. Ini ada, tidak kelihatan ya. Oke, ini ada mouse USB plus ada konektor. Jadi USB-mu kalau dibeliin konektornya bisa masuk ke PS2. Jadi contoh kalau kita butuh port USB yang banyak, tapi sedangkan di apa sudah dipakai untuk mouse, ya, bisa kita belikan yang konektor ini, yang nanti dihubungkan ke PS2. Dan ini contoh dari yang wireless, mouse wireless ya sama kayak di keyboard tadi ya, keyboard mouse wireless. Oke, itu terkait dengan input keyboard sama mouse. Kemudian yang lain mungkin enggak perlu dibahas yang kaitannya dengan mikrofon itu kayak elektronika ya. Ada mikrofon itu ke pembahasan elektronik ya. Nanti mungkin bisa dipelajari lebih lanjut kalau kalian ingin mempelajari terkait dengan bagaimana mengonversi dari gelombang suara menjadi sinyal listrik ya. Oke, karena itu bukan bagian, itu hanya tambahan di device hardware ya. Kita tidak mempelajari sampai mikrofon. Kemudian kita output unit ya. Output unit itu akan dibagi jadi beberapa bagian ya. Yang satu kalau berdasarkan fungsinya aslinya. Jadi yang satu output kalau kita gunakan untuk mengoutput visual ya. Visual display. Ada yang kita gunakan untuk output cetakan ya. Cetakan di kertas maupun di MMT ya. MMT, bukan MNT. Kemudian ada output suara, output file. Kalau visual display ya bentuknya visual itu bisa ke monitor, LED, kemudian proyektor, ya, bisa ke sini. Kemudian yang kertas ya printer, teknologi printer. MMT, ya, mungkin kalian udah paham itu menggunakan plotter yang mesinnya lebar itu ya.
Kemudian kalau output suara itu tentu kita butuh speaker ya. Speaker kalau tadi input suara kan pakai mikrofon, outputnya menggunakan speaker. Kemudian kalau file, output dalam berupa file ya nanti masuk ke storage tadi. Jadi hasil kemarin di block diagram itu ada input, proses, ya proses nanti bisa ditampilkan atau disimpan ya. Menyimpannya itu dalam bentuk file. File itu disimpan di dalam sebuah storage. Jadi kembali ke storage device tadi. Oke, kemudian oke, kita bahas walaupun tidak secara detail ya satu-satu. Monitor ya, itu sering disebut jadi ada dua istilah. Jadi visual display itu nama lainnya itu adalah soft copy. Kemudian yang kertas atau MMT namanya hard copy. Jadi yang soft copy itu artinya tampilan visual yang masih bisa kita ubah lagi. Ya contoh kalau semua yang masih tampil di monitor itu kan kayak teks atau apa ya coding yang kita ambil itu kan bisa diedit di visual. Namanya soft copy. Kalau hard copy sudah tercetak di dalam kertas maupun dia dicetak di lembaran MMT itu tidak bisa diedit lagi. Misalnya harus kita scan, kita masukkan sebagai inputan lagi. Kayak gitu ya. Ada kayak yang soft copy atau visual display itu ada monitor ya. Kemudian monitor sendiri kalau dulu ada kartu straight tube ya. Mungkin untuk kalian sudah tidak kenal ini yang tabung pakai tabung itu ya. Di lab juga sudah tidak ada. CRT menggunakan red tube ya, tabung katoda. Ini kalau istilahnya TV ya TV tabung kayak zaman dulu ini ya. Sekarang mungkin sudah tidak ada yang punya ya TV tabung. Itu diganti dengan teknologi LCD atau LED ya. Oke, jenis CRT saya kira ini tingkatan kerapatan warna ya. Jadi kalau kita kenal SVGA dengan VGA, tentunya kita pilih yang SVGA karena dia sudah teknologi Super Video Graphic Array. Artinya apa? Warna yang dihasilkan lebih banyak dan pikselnya atau kerapatan gambarnya juga lebih lebih apa istilahnya lebih rapat ya. Itu teknologinya. Kalau zaman dulu masih yang awal ditemukan tabung gambar itu yang monokrom itu display itu yang layarnya hitam putih ya, hitam putih. Oke, ini apa nih jumlah pin. Kalau monitornya ya hampir monitor kayak LCD itu yang menggunakan SVGA itu menggunakan sudah 15 pin ya dengan resolusinya maksimal 1024 kali 768. Bisa menghasilkan jumlah warna 16 juta warna ya. Jadi ini untuk teknologinya. Ini juga nanti dipakai untuk proyektor biasanya dia SVGA sama VGA. Kalau VGA resolusinya hanya 800 600 VGA kalau proyektor zaman dulu ya. Kalau yang sekarang rata-rata sudah SVGA semua resolusinya. Oke, ini pinnya yang dimasukkan atau dihubungkan ke VGA tata letaknya. Jadi nanti kalau ada mungkin monitor atau LCD LED yang warnanya tidak tampil atau warnanya hilang gitu ya. Kemungkinan di sini. Jadi ada resonan 1 sampai dengan 15 di RGB untuk membawa warnanya, red, green, blue-nya di 1, 2, 3. Kemudian groundingnya dari 4 sampai 12. Kemudian untuk horizontal dan vertikalnya ini 13 dan 14. Oke, untuk pengetahuan saya enggak nyampe sini ya, ini hanya pengantar saja. Maksudnya hanya sekilas saja. Ini monitor kalau dibongkar seperti ini gitu ya. Zaman dulu kalau ada yang belum paham tentang monitor, yang bentuknya tabung hampa seperti ini. Bentuknya tabung. Ya seperti kayak TV ya. TV sebenarnya dia ada pembangkit tegangannya yang ditingkatkan menjadi kilovolt ya. Pakai flyback itu. Tegangan sangat tinggi. Oke, nanti silakan dibaca ini playback ini. Oke, ini cara kerja. Tidak usah khawatir nanti tidak muncul dalam tes ya. Ini terkait dengan yang lebih detail ini. Saya kira tidak perlu ini. Silakan dibaca-baca untuk bahan bacaan aja. Oke, ini horizontal, sinkronus, vertikal. Oke, tidak perlu. Ini saya ambil dari elektronika nih. Ini zoom seperti apa untuk ngatur. Oke, skip aja. Oke, LED. Ya, ini teknologi liquid crystal display ya. Dia menggunakan ini sering dipakai di dalamnya monitor ya, di layar layar laptop, layar apa sudah
eh, HP juga menggunakan cairan seperti ini. Oke. Tapi tidak secara detail. Prinsipnya kalau tadi menggunakan tabung hampa, ya, teori CRT. Kalau yang LED dia menggunakan molekul kristal cair yang di tengah-tengah sini. Kemudian di kanannya, nah, kemudian ada sumber cahaya lampu. Ini biasanya eh, kalau LED berarti dia menggunakan LED di sini. Kalau yang LCD menggunakan nama lampunya ini CCFL namanya kalau LCD. Cold Cathode Fluorescent Lamp. Bedanya cuma itu antara LCD sama LED. Kalau LED pakai LED sumber cahaya lampunya, tapi sama masih menggunakan molekul kristal cair, liquid kristal molekulnya. Pembiasan warnanya kayak itu. Oke, sama plasma tidak perlu. Ini kelebihan kekurangannya, nah, silakan dipelajari. Video proyektor menggunakan ini prisma ya untuk menghasilkan warna ke layar. Jadi gambar yang tampil sesuai dengan proyeksi apa tempat jatuhnya ini apa cahaya dari pantulan dari prisma ya. Ini ada LCD-nya, kemudian yang ini apa nih? Mirror value-nya ini kepotong sebentar. Ini Micronic Ambient Tube ya. Jadi di dalam proyektor ini susunannya hampir sama kayak di ini ya. Ada pembangkit warnanya. Red, green, blue-nya juga ada. Jadi green, red, blue. Nanti kombinasi dari tiga warna dasar ini akan menciptakan eh, kepadatan atau tadi warnanya kalau tipenya SPGA tadi bisa nyampe 16 juta warna ya. Oke, itu proyektor. Saya kira itu perkembangan untuk input eh, visual display. Jadi ada monitor yang tipenya CRT, ada LCD, ada LED, ada proyektor. Kemudian yang hard copy, ya hard copy itu masuk ke tadi yang saya bilang bahwa printer ya. Printer itu masuk ke hard copy. Artinya yang setelah tercetak di sini tidak bisa diedit lagi. Ya kalau mau diedit harus di-scan lewat scanner. Nah, nanti kita ambil teksnya baru diedit di komputer. Oke, printer sendiri apa? Printer eh, ini ya, output dari komputer yang bisa menghasilkan tulisan, gambar, grafik di dalam media kertas. Kalau komponen dasar dari printer secara garis besarnya ya, secara garis besarnya ada paperweight, pengumpat kertas, baik itu di sisi printer apapun ya, baik itu dot matrix, baik itu yang tipenya inkjet maupun yang laser jet, pasti ada pengumpan kertasnya. Jadi tempat pada kertas nanti dia narik gitu ya. Kalau yang dot matrix itu kayak nanti di kertasnya ada lubang kanan kiri gitu ya, kemudian dikelopkan gitu, kunci kemudian ditarik gitu. Paper fit namanya. Kemudian ada head printer. Head printer itu memberikan cetakan pada permukaan halaman. Nah, penggolongan head printer ini biasanya yang tipe dari head printer ini yang menjadi apa pembagian atau klasifikasi dari printer. Jadi nanti ada printer dot matrix, inkjet, laserjet gitu ya dari sini. Jenis dari head printernya, metode untuk memberi cetakan pada permukaan halaman kertasnya itu pakai apa. Kemudian ada carriage pembawa head printer ya, pembawa dari headnya itu yang untuk mencetak dari awal sampai akhir kembali lagi gitu. Itu carriage pembawa head printernya. Ya biasanya nanti ada juga yang bentuknya kayak mistar itu. Ya kayak apa? Bentuknya yang lembar transparan itu. Jadi untuk memetakan dia posisinya ada di mana. Kemudian power supply tentunya komponen elektronika ya perlu power supply. Kemudian ada electronic control package. Ini yang berisi ya panel kontrol, memori, driver dan sebagainya. Pasti ada mainboardnya ya. Setiap printer ada mainboardnya. Itu yang disebut electronic control package-nya. Oke, dari head unit itu ada tiga pembagian jenis printer, yaitu ada dot matrix, ada inkjet, ada laserjet. Dot matrix itu apa? Dot matrix itu printer yang menggunakan jarum tersusun secara vertikal ya pada head.
untuk mengetukkan pita tinta yang berhadapan dengan kertas. Saat head printer bergerak ya dari kiri ke kanan sambil menyentuh kertas ya, maka huruf yang sudah terpola dalam suatu susunan jarum akan segera muncul. Jadi ada hentakan jarum ke yang membentuk pola nanti di kertas ini. Pola huruf itu kemudian diterima oleh pita karbon dari yang ini biasanya kalau kita nyetak yang bentuknya dot metrik itu biasanya khusus untuk ini apa bisa mencetak lebih dari satu apa istilahnya satu lembar. Jadi kayak contoh kayak kwitansi. Jadi kwitansi itu langsung mungkin rangkap dua atau rangkap tiga ini ya. Yang satu untuk pembelinya, satunya untuk arsip gitu ya. Oke, gitu. Kemudian head printer ini terdiri ada yang 9, ada 18, ada 24. Semakin banyak jumlah jarumnya, tentunya karakter dari teksnya akan semakin rapat nih. Ya, beda dengan yang dengan 9 jarum ya. Maka banyak sekali apa printer dot matrix ini untuk mencetak kertas yang karbon ya. Kwitansi, nota atau bond ya. Ini bentuknya headnya seperti ini. Headnya head head untuk ya ini terdiri dari jarum di sini, jarum-jarum. Ada mungkin yang tidak tersampaikan tadi thermal ya, thermal sudah masuk printer, tapi untuk penggunaan di PC jarang menggunakan thermal itu, ya kecuali di supermarket ya, mall-mall itu karena apa kertasnya terlalu ini apa sering ganti. Tapi tergantung aplikatifnya ya. Kalau digunakan di kantor jarang dipakai itu. Paling untuk layanan ke publik ya, printer thermal. Oke, itu yang nah, bentuk printernya seperti ini. Ada LX yang biasanya yang paling sering dot matrix itu Epson ya, merek Epson. Ada LX 300, ada 1700 ini. Makin besar ini berarti dia bisa mencetak kalau ini yang paper biasa ya A4 itu ya. Nah, ini lebih besar yang ukuran berapa? A2. A2 yang lebih besar. A4 kertas biasa folio ini. Oke, sekarang jadi ada hentakan jarum nih. Jadi jarum nanti di letak jarumnya di sini. Ini kalau covernya dibuka, ini ada headnya, kemudian ada karbonnya harus dipasang. Bentuknya karbon itu kayak pita hitam itu ya, pita hitam. Oke, kemudian printer inject ya. Kalau tadi dot matrix menggunakan hentakan jarum, kalau inject itu metodenya nyemprot ya, nyemprotkan tinta ke media cetak. Droplet-droplet tinta diemisikan dari nozzle printer secara langsung menuju ke spesifik pada sebuah substrat ya. Motor memutar kertas, satunya mutar ya, satunya nyetak menggerakkan headnya carriage-nya tadi. Oke, seperti ini. Jadi ada drum papernya ini pembawa kertasnya nanti masuk ke sini. Kemudian nozzle sistemnya head printernya ini biasanya diistilahkan cartridge ya. Pembawa untuk nozzle sistem pembawa tintanya ya. Kemudian tempat lubang untuk dia nanti nyetak ke kertasnya itu menggunakan printhead. Dia metodenya menggunakan semprotan tinta, nyemprot sesuai pola yang telah diinstruksikan di PC tentunya. Ya. Kebanyakan untuk injek itu 4 warna ya, 4 warna dari hitam. Klien apa nih? Zelo. Ada apa hitam, kemudian ada biru, ada merah, ada kuning ya, ada kuning. CMYK ya. Ada hitam, kuning, merah sama biru. Nah, ini bentuknya. Kalau ini kalau cartridge itu jadi satu kayak di produknya HP itu cartridge itu headnya jadi satu. Jadi cartridge wadah tintanya nanti ini dibuka, diisi, headnya di bawah sini. Tapi sekarang untuk sekarang sudah sering di cartridge ini ya diubah atau di apa istilahnya kelola supaya dia tidak kalau zaman dulu itu cartridge hampir sering ganti ya. Sekarang di bebas dikasih apa infus ya.
Scan infus itu maksudnya ada tangki penyimpanan untuk tintanya, kemudian dikasih selang, dimasukkan ke dalam cartridge. Jadi begitu dia di dalam cartridge-nya habis, langsung dia akan menyedot itu mah, mengalirkan dari tadi penampung dari infus tanknya tadi, penyimpan cartridge-nya yang ada di luar printer biasanya. Tapi ada juga yang sudah built-in ya, kayak di sekarang kalau kalian cari Epson yang itu sudah infusnya ada di sisi sudah paketan ya. Tapi juga namanya head ya, ini karena lubangnya sangat tipis. Itu perawatannya printer itu bukan bukan memakai sehemat mungkin ya, tapi sesering mungkin dipakai untuk nyetak. Maksudnya jangan sampai dibiarkan karena ini kan cairan ya. Cartridge isinya tinta itu kan cairan. Kalau lama ini tidak digunakan untuk keluar ya nanti akan apa ngeras di lubangnya situ. Nah, maka kalau dicetak mungkin nanti ada yang warna yang tidak mau keluar gitu ya. Atau mungkin keluar tapi garis gitu. Itu selain terlalu sering digunakan juga jarang digunakan juga bisa mempengaruhi ke apa error dari head printernya itu. Oke, ini jenis-jenis printernya yang inkjet ya, yang buat dari Epson maupun dari apa ini Canon ya, ada HP. Ada juga yang sudah print plus scan ada juga. Jadi ada printer sekaligus biasa menyekan dalam satu alat. Ada juga yang zaman dulu itu ada print scan eh, selain nyekan juga dia bisa berkirim telepon ya, ada fax itu juga ada zaman dulu. Tapi sekarang biasanya paketan dari printer print sama print scan copy ya, PSC, print scan copy PSC. Ya. Oke, itu perkembangan dari printer yang inkjet. Kemudian printer laser ya. Printer laser ini eh, menggunakan prinsip listrik statis. Ya. Maksudnya apa listrik statis itu kalau zaman dulu SD ini membuat listrik statis itu kan digosokkan itu yang penghapus di apa penggaris di rambut ya, kemudian narik kertas. Ini sama listrik statis seperti itu, yaitu muatan listrik yang terdapat pada benda objek yang terisolasi. Ya. Digunakan printer sebagai lem sementara, ya kemudian komponen inti dari SIM ini adalah fotoreseptor ya, berupa drum atau silinder yang untuk memuat tonernya, pupuk tonernya. Ini cara kerjanya, menyekan dulu, kemudian drum memberikan muatan positif, kemudian toner yang berisi pigmen plastik disimpan dalam toner hopper, mereka pada roll program yang berputar di developer roller ya, berisi muatan negatif. Jadi drumnya sini ya drumnya oke, oke kita analogikan di sini. Jadi drumnya di sini setelah ini bermuatan positif. Kemudian ini ada bubuk tonernya ini bermuatan negatif. Karena positif negatif maka akan terjadi saling tarik menarik sesuai pola ya. Tentunya sesuai pola yang ada instruksi dari komputer. Ya, nanti akan imaging di sini, developer rollernya masuk di sini, akan nyetakkan nempel. Jadi sesuai dengan polanya mungkin mencetak teks gitu ya. Karena ada polanya nanti akan dikasih muatan positif, kemudian toner hoppernya ada negatif, nanti nempel sesuai dengan pola yang telah ditentukan oleh komputer atau instruksi yang dari PC atau laptopnya. Akan nempel. Setelah nempel terbentuk cetakan, nanti dia akan geserkan ke sini. Komponennya untuk mana nih? Fusernya tidak kelihatan nih. Nah, nih ada fuser, ini fotoreseptor drum assembly ini di sini. Kemudian dia muter, dia akan dipanaskan ini. Setelah kertas melewati drum, maka kertas akan melewati fuser atau pemanas. Maka mana ini tadi? Ya ini melewati kertas di sini. Setelah nempel nanti akan dipanaskan, maka bubuk tonernya itu akan semakin permanen di kertas itu. Jadi kalau kita eh, habis nyetak khusus yang laser jet, yang tipenya laser nanti lebih panas, kertasnya anget nih dia. Anget itu tandanya karena dari pusat tadi untuk nempelin setelah permanen dari bubuk tonernya ke kertas tadi. Ini paper tray-nya masuk sini. Iya alurnya.
Mungkin coba tak gambar ke sini ya. Jadi setelah dapat ini laser scanning unit itu mencetak pola ya. Polanya ditaruh di drum sini. Kemudian dikasih muatan positif, paper kertasnya masuk sini. Masuk, kemudian muter di sini. Sesuai polanya karena ada tarik menarik positif negatif akan pupuk tonernya akan nempel. Setelah nempel dia kertasnya keluar dari pusar sini baru keluar dari ini untuk menempelkan pupuk toner secara permanen tadi. Nah, keunggulan dari laser itu biasanya dia cetakannya lebih permanen ya ketimbang yang injek. Kalau apa tadi? Yang dot matrix ya. Kalau dot matrix kan hanya hentakan gitu ya. Hentakan. Jadi dari ya kok bisa nyetak itemnya dari mana ya? Dari ribbonnya tadi ya. Jadi ribbonnya. Tapi lebih lebih permanen yang ini laser jet. Karena keunggulan laser jet itu biasanya dipakai untuk nyetak ijazah. Jadi dokumen-dokumen yang resmi kayak ijazah itu yang sering menggunakan ini. Dan yang dipakai di fotokopian biasanya ya, printer laser jet. Perkembangannya mungkin tidak se ini ya, untuk color biasanya. Jadi untuk laser jet, untuk yang warna, kalau kebanyakan yang sering dipakai itu hanya hitam ya, sama kayak hampir dot matrix itu tidak ada berwarna, adanya hitam semua. Cuma yang laser jet untuk perkembangan teknologi sekarang pun sudah ada ya, satu bubuk tonernya nanti ada tiga warna, tiga bubuk warna. Berarti ada empat warna dasar tambah, apa tiga warna tambahan ya selain black. Ada merah, kuning, merah apa? Kuning, merah, sama biru ya. Tapi ya mungkin dari segi cost yang perlu kalian keluarkan ya mungkin agak mahal ketimbang yang injek. Tapi sesuai kebutuhan. Printer sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi kalau dilihat letak posisi ya ini tonernya seperti ini ya. Letak untuk bubuk tonernya, ini jenis printernya. Biasanya paper pitch-nya macam-macam. Maksud pengumpalan kertasnya ada yang dari bawah, ada juga yang dari atas. Tapi kebanyakan dari bawah ini. Ini juga rak untuk kertasnya. Ini juga laser jet juga sering dikombin dengan print scan copy. Ya, jadi bisa mengcopy sekaligus bisa nyetak. Ya kayak di mesin fotokopi itu. Oke, itu saya kira untuk apa input output dari komponen. Secara hardware berarti pertemuan ini terakhir. Besok kita tinggal belum ya. Kemarin hardware kan ada input, output, storage, ada proses, satunya network ya. Networknya belum. Berarti pertemuan terakhir 14 besok kita bahas tentang jaringan. Baik itu dari segi hardware-nya maupun dari segi apa pengalamannya. Ya, walaupun satu pertemuan ya. Cuma satu pertemuan karena datanya tinggal satu pertemuan. Oh ya, untuk printer nanti supaya bisa dipakai ya. Kalau yang input device saya tadi keyboard mouse tinggal colok ya. Dia hardware-nya hampir semua sistem operasi, nanti dia sudah bisa memfasilitasi drivernya karena supaya bisa dipakai hardware itu harus dikenali oleh sistem operasi. Tapi kalau yang keyboard mouse itu hampir kebanyakan sudah tidak perlu driver ulang, dia sudah bawaan dari sistem operasi sudah ada. Tapi kalau yang output kan kayak printer itu kita harus cari drivernya terlebih dahulu. Carinya di mana ya di produsennya. Prosesnya biasanya dia waktu kita menjual produk dia produsennya dia online-nya biasanya ngasih drivernya. Bisa dilihat di situsnya juga bisa diunduh. Nanti pastikan sesuaikan dengan driver sistem operasinya. Kalau sistem operasinya pakai Windows 10 ya nanti waktu download juga samakan dengan versi Windows 10. Versinya pakai 2 bit atau 64 bit. Nanti cara installnya mungkin kita pelajari nanti di waktu praktikum ya. Cara install baik itu input output ya kalau storage tidak perlu driver biasanya dia langsung in biasanya jadi tidak selama ini belum pernah ini ya jadi kalau kita masukkan flash disk kartu memori tidak butuh driver dia hanya mengenalan aja mengenali dia tipe storage-nya apa gitu tidak butuh driver. Oke saya kira itu pembahasan eh, pelajaran di pertemuan 12 yang storage dan pertemuan 13 input output sistem ini. Adakah yang mau bertanya?